Pada saat Perang Dunia Kedua, bisa dikatakan Jepang merupakan negara superpower pada masa itu. Salah satu penyebabnya adalah karena Jepang sangat rajin belajar kepada dunia barat. Dan salah satu kemajuannya bisa dilihat dari banyaknya pesawat tempur yang diproduksi oleh Jepang. Tetapi ada satu hal yang kurang bisa Jepang lakukan, yakni masalah maintenance. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah tersebut. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Saat Jenderal MacArthur mendarat di pangkalan udara Atsugi jelang penyerahan Jepang di mainland Jepang, terdapat kurang lebih 8.000 pesawat tempur yang terparkir. Coba kita bayangkan dulu jika pesawat ini digunakan untuk menyerang target-target armada militer sekutu yang mendekat di kepulauan Jepang. Namun berdasarkan pengakuan MacArthur di buku biografinya disebutkan bahwa Jepang punya masalah akut yang membelitnya sepanjang perang, yakni adalah tingkat kesiapan terbang pesawat tempurnya sangat rendah dibandingkan lawannya di Pasifik. Dari ribuan pesawat, sekitar 95 hingga 98% tak bisa beroperasional karena kelangkaan suku cadang sepele, serta kurang baiknya tim maintenance di garis belakang. Selama kampanye di wilayah Papua dan Filipina, kekuatan udara MacArthur mampu menghancurkan ratusan pesawat grounded ini saat masih berjajar di landasan. Hal sebaliknya terjadi di pihak sekutu, di mana meski mengawali perang dengan keadaan inferior baik secara kuantitas maupun kualitas, namun kru garis belakang yang bertugas melakukan maintenance armada udara mampu menerbangkan sebagian besar armada pesawat sekutu yang tersedia. Di samping itu, kontribusi dari pihak Australia selama perang dalam bentuk manpower, penguasaan teknologi dan kekuatan industrinya tidak dapat dikesampingkan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dengan kebijakan strategi Europe First dari pihak Amerika, front Pasifik senantiasa dinomor duakan setelah Eropa. Cuma sekitar 10% dari bantuan Amerika yang diberikan ke Pasifik, sisanya dikirim ke Inggris dan bahkan Rusia. Inilah yang membuat MacArthur selalu meradang. Untungnya, medan operasi MacArthur di Pasifik Barat Daya terhitung self-sufficient dengan bertopang pada industri Australia. Australia secara industri cukup mandiri dalam mencukupi kebutuhan alat-alat perang. Beberapa pesawat tempur mereka diproduksi berdasarkan lisensi seperti Bristol Beaufighter. Pesawat serang darat dengan firepower mematikan. Bahkan mereka juga membuat pesawat tempur sendiri dalam wujud CAC Boomerang. Tidak heran jika MacArthur tidak menganggap serius niatan Belanda untuk membuat bastion terakhir di Pulau Jawa. Secara fasilitas industri, Jawa tidak sebanding dengan Australia. Bahkan tawaran Inggris untuk menjadikan India sebagai sumbu counter-offensif terhadap Jepang juga ia tolak karena menurutnya Australia lah yang lebih dekat dan lebih cocok untuk dijadikan pijakan dalam kampanye merebut Filipina. Ketika kampanye perebutan wilayah di Pasifik dimulai, pangkalan Aju di Australia dapat menjadi pendukung dan lokasi maintenance dari armada sekutu yang mumpuni untuk mengurangi ketergantungan dukungan dari mainland Amerika Serikat dibanding pihak Jepang yang senantiasa amat bergantung dengan industri dan manpower di mainland Jepang. Dari pengalaman MacArthur, bisa kita belajar beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa memiliki armada udara besar dan canggih tanpa ditopang dengan kemampuan maintenance yang mumpuni hanya akan menjadi sekedar macan kertas, di mana pesawat ada secara fisik tapi nilai militernya tak ada. Yang kedua, lebih baik memiliki armada kekuatan udara yang senantiasa dapat menghadirkan potensinya secara militer dibandingkan sekedar mampu membuat banyak armada udara namun hanya teronggok di landasan. Yang ketiga adalah faktor kekuatan dan kemandirian industri tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kampanye militer. Selama sebuah kekuatan militer masih bergantung dengan pihak kedua, ketiga yang jauh dari garis depan, jangan banyak berharap
kesiapan tempur pasukan di garis depan dapat berjalan optimal. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?